lumayan dipahami terkait kondisi lokasi tersebut. Jadi ada beberapa akses yang bisa ditempuh untuk bisa keliling daripada kawasan kars tersebut. Jadi salah satunya tadi disebutkan sama Pak apa namanya dari Basarnas itu bisa diakses melewati Panaikan, kemudian masuk ke Abo, kemudian bisa masuk ke Lampeso. Jadi untuk beberapa jalur ada yang bisa diakses, yang bisa lebih mudah. Jadi mungkin nanti bisa berkoordinasi langsung ke teman-teman Mapala karena memang ini lokasi tempat mainnya mereka. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Saibin berarti untuk jalur-jalur sendiri sebenarnya akses darat seperti itu ya, karena ada tim darat yang disebutkan akan turun, itu berarti sudah terbuka dan memang sudah biasa dilalui dan bisa diakses seperti itu, Mas? Iya, untuk beberapa kaki gunung itu memang ada beberapa kampung. Jadi setiap kaki gunung Bulu Saram itu ada beberapa kampung. Jadi bisa diakses lewat Leang-Leang, kemudian masuk ke Panaikan, kemudian masuk ke Abo, terus lanjut ke Lampeso. Jadi memang ada kampung di sana. Baik, Dan ada warga yang tinggal di bagian Lampeso. Bisa juga lewat Kampung Baru. Jadi ada beberapa yang bisa kita akses. baik. Jadi saya pikir mudah untuk mengakses. Cuman kalau misalkan belum tahu kondisi lapangan, itu akan menyulitkan. Jadi kalau bisa ada pendampingan dari beberapa teman-teman Mapala yang ada di Makassar. Oke, baik. Karena memang teman-teman Mapala di sini, baik dari himpunan maupun dari mahasiswa pecinta alam memang yang biasanya menelusuri wilayah ini gitu. Mas, tadi disebutkan ada beberapa akses untuk menuju ke lokasi yang diduga tempat jatuhnya pesawat. Nah, ini terutama ada kawasan gua di Leang-Leang. Nah, apa yang paling menyulitkan sebenarnya dari sisi penelusuran? Lalu bagaimana trik yang bisa dilakukan mungkin untuk menemukan lokasi pesawat? Oke, jadi untuk tadi masalah kesulitannya adalah mengakses tebing-tebing ya, menembus tebing-tebing karena untuk jalur dari Leang-Leang untuk Panaikan itu ada kondisi di mana kita harus memanjat ya, memanjat tebing untuk bisa tembus walaupun itu sudah menjadi jalur tapi itu harus menembus tebing ya. Ya, berarti harus mempersiapkan beberapa peralatan untuk rock climbing ataupun mungkin digunakan untuk penelusuran gua karena bisa juga nanti akan dimanfaatkan ketika sampai di lokasi kebetulan mungkin ada korban mungkin ya ada di jurang ya harus menggunakan beberapa peralatan petualangan ataupun industri menggunakan tali kemudian turun mengambil korban. Jadi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Utamanya mungkin ya keselamatan dari beberapa tim rescue yang akan ikut turun. Baik, Mas Saibin tadi disebutkan ada memang yang menjadi tantangan adalah tebing-tebing tinggi dan ini tower-tower dari Kars seperti itu. Nah ini biasanya untuk range-nya Mas, untuk dari kurang lebih ketinggiannya lalu kedalaman jurang sendiri, apakah dari teman-teman himpunan, dari teman-teman Mapala sudah pernah ada yang menelusuri dan juga mengkaji soal ini Mas? Kalau untuk karakter daripada Kars, kawasan Kars, memang dia karakternya adalah tower Kars. Jadi untuk secara ketinggian itu setiap tebing yang ada itu akan 90 derajat untuk kemiringannya. Jadi memang akan sangat terjal ketika mendapatkan tebing. Dan aksesnya harus lewat sana. Mas, ini juga tadi disebutkan dari BMKG, ada prediksi cuaca hujan sedang. Di daerah ini, di Medan ini, apakah akan menambah kesulitan, Mas? Dan bagaimana dari mungkin tadi penelusuran yang pernah dilakukan oleh teman-teman Mapala ini, jika berada di kawasan tersebut dengan kondisi hujan sedang, apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya penelusuran dapat tetap dilakukan dengan baik? Eh, Kalau kondisi cuaca yang ada kondisi hujan ya di beberapa jalur yang ada itu ada sungai sebenarnya ada sungai yang kadang tiba-tiba meluap jadi kita tidak bisa prediksi tiba-tiba meluap kadang kondisinya tidak hujan di area jalur tiba-tiba airnya naik nah ini hal-hal yang seperti ini harus harus diantisipasi ketika akan mengakses jalur nantinya. Jadi sangat perlu menyiapkan
beberapa peralatan, utamanya beberapa tali karmantel pun harness untuk alat keselamatan dari tim rescue ya, untuk mengakses. Karena walaupun sudah tahu tentang jalur tapi tidak memiliki persiapan untuk melakukan rescue ini sangat disayangkan karena akan susah untuk mengakses. Harapannya nanti cuaca juga dapat mendukung proses pencarian. Mas Saibin, maksud kami, mohon maaf, ini terkait dengan proses nanti harapannya memang pesawat dapat ditemukan dengan korban yang memang juga masih bisa dibawa dengan selamat, Mas. Namun jika untuk puing-puing sendiri yang ditemukan oleh warga sekitar, sebenarnya puing-puing yang besar ini nantinya dapat dievakuasi itu dengan cara seperti apa, Mas? Apakah memang manual dengan dengan helikopter seperti itu untuk ditarik ke atas, atau sebenarnya ada jalur khusus yang cukup lebar untuk alat-alat berat seperti itu? Untuk mengambil puing-puing sih sebenarnya lebih efektifnya itu menggunakan heli. Karena kalau misalkan lewat medan itu akan sangat sulit karena untuk akses ya ada beberapa titik harus satu persatu. Jadi akan sulit bawa diri sendiri pun susah apalagi mau bawa barang. Seperti itu kecuali mungkin kalau puing-puing yang masih kategorinya kecil bisa dimasukkan mungkin di ransel. Tapi kalau misalkan bentuknya besar itu akan sangat sulit. Oke, di balik kesulitan yang ada di Medan, Mas, terutama tadi menghadapi tebing kars seperti itu, berapa waktu, Mas, yang biasa dilakukan oleh teman-teman Mapala untuk menelusuri dari awal sampai habis? Kalau kisaran waktu ini, kalau akses dari titik pertama itu hampir 3 jam kan, 3 jam untuk sampai ke lokasi. Uh, Oke, baik. 3 jam untuk sampai ke lokasi, berarti itu kurang lebih yang juga diharapkan dapat dilakukan, pastinya dengan perencanaan yang matang tadi, sebagaimana yang Mas Saibin sebutkan. Mas Saibin, mungkin perhatian dari teman-teman di sini, dari Hikespi Sulsel sendiri, bagaimana Mas menanggapi dari kejadian ini? jadi tanggapan kami bahwa eh, utamanya ya kami titip pesan untuk teman-teman relawan atau tim rescue yang akan turun di lokasi untuk mempersiapkan segala sesuatu halnya terkait masalah safety untuk sampai di lokasi karena jangan sampai menimbulkan bahaya baru buat teman-teman tim rescue. Kemudian saya berharap eh, bisa melibatkan teman-teman ataupun ada beberapa mapala yang bisa terlibat untuk ikut karena lokasi ini sangat sering diakses oleh teman-teman mapala yang ada di Makassar. Itu saja mungkin ya. Baik, Mas Saibin. Jangan beranjak dulu, kami akan kembali mengupdate dari perspektif Mas Saibin selaku instruktur penelusuran Gua Hikespi Sulawesi Selatan. Mas Saibin, terima kasih banyak tadi perbincangannya, namun tetap bersama kami di sini. Nah, saudara, menurut keterangan warga sekitar, saudara, mereka sempat mendengar adanya suara ledakan di lokasi di dekat hilangnya pesawat. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen Bangun Nawoko menyebut TNI Angkatan Udara telah menerjunkan heli Karakal untuk melakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan, tim melihat adanya api di Gunung Lapiho, Kecamatan Leyang-Leyang, Kabupaten Maros. Pemantauan terus dilakukan, namun masih terkendala cuaca di sekitar lokasi. Kita sudah mengeluarkan tim dari TNI AU yaitu tim heli Karakal. Tadi sepertinya sudah bisa memonitor bahwa di daerah Gunung Lapiho, Kecamatan Leyang-Leyang, Kabupaten Maros, itu sudah melihat adanya api. Ini kalau kita cross check dengan apa yang dilaporkan oleh masyarakat, bahwa masyarakat juga melihat di situ suara ledakan dan bisa juga masyarakat yang merekam juga ada titik api. Nah, mudah-mudahan titik inilah yang menjadi lokasi jatuhnya pesawat ATR-400. Mudah-mudahan ini ya. Karena pas sekarang sedang melaksanakan pemantauan terus, namun masih terhalang karena kondisi cuaca yang kurang bagus. Di situ ada
pergerakan awan yang mungkin menghalangi pandangan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membenarkan bahwa terdapat 3 pegawai KKP dalam pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak di Kabupaten Maros. Dari pernyataannya, mereka melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara, saudara. Benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tim air surveillance dari PSDKP atau dari Direktorat Jenderal PSDKP sejumlah 3 orang, yaitu Saudara Ferry Irawan dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya adalah analis kapal pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya pengelola barang milik negara. Dan Saudara Yoga Naufal, jabatannya operator foto udara. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen Bangun Nawoko bilang pendaki yang berada di Gunung Bulu Saraung menemukan serpihan dan kertas. Yang ditemukan langsung dibawa ke desa terdekat, saudara. Mudah-mudahan ini berita yang menggembirakan bahwa ada pendaki yang kebetulan berada di Gunung Bulu Saraung menemukan beberapa serpihan dan kertas dan itu sudah dibawa sekarang ke Desa Tompopul. Ini sudah diyakinkan oleh Dandim dengan Kapolres, sekarang barang itu ada di Polres Pangkep. Saudara, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Saudara, Breaking News Kompas TV kembali hadir memberikan update soal pencarian pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di kawasan Kars di Kabupaten Maros. Dan sekarang kita sudah kembali terhubung dengan Saibin Tasbi selaku instruktur penelusuran Gua Himpunan Kegiatan Speleologi Indonesia HIKESPI Sulsel. Selamat pagi Mas Saibin, terima kasih masih bergabung bersama dengan kita di Kompas TV. Dan Mas tadi mungkin bertanya soal akses yang ada di Medan yang memang diduga tempat jatuhnya pesawat. Mas, seberapa banyak akses sebenarnya yang bisa dilewati? Apakah ini juga bisa dilakukan secara menyebar dari berbagai arah atau memang ada akses-akses khusus yang terbatas yang dapat dilewati oleh tim darat khususnya? Mas Saibin, selamat pagi. Selamat pagi Mas Saibin, apakah suara saya terdengar Mas? Baik, tadi sempat disebutkan sebelumnya oleh instruktur penelusuran Gua HIKESPI Sulsel yang memang dalam kesehariannya melakukan kajian dan juga penelusuran di daerah Bukit dan Tower-Tower Kars maksud kami di Kabupaten Maros. Saibin Tasbi menyebutkan bahwa terdapat beberapa akses yang dapat dilewati yang memang biasa juga digunakan oleh Mapala untuk melakukan penelusuran dan juga kajian. Nah, untuk selengkapnya Mas Saibin, selamat pagi. Apakah sudah terdengar suara saya? Selamat pagi, Pak. Baik, Terdengar. Mas Saibin, terima kasih banyak masih bergabung di Breaking News Kompas TV, Mas. Ini terkait dengan akses yang tadi sudah mungkin kita bahas sedikit, nah mendetailkan, Mas. Apakah untuk akses dari tim darat menuju ke Medan yang diduga tempat jatuhnya pesawat ini, itu dapat dilalui dari berbagai arah, atau hanya ada beberapa akses khusus? Karena memang kita tahu tebing-tebing ini menjadi salah satu tantangan untuk melakukan pencarian. Baik Pak, terkait untuk akses ya, akses darat yang lebih efektif itu saya rasa sesuai dengan informasi warga tadi ya, terkait adanya letusan. Nah, kalau dilihat daripada lokasi berarti bisa diakses lewat jalur Panaikang, kemudian masuk ke daerah Abbo, kemudian masuk ke daerah Lampeso. Nah, Lampeso bisa juga menyebar ke daerah Kampung Baru. Jadi terkait masalah kesulitan tadi adalah menembus tebing-tebing yang curam ya. Karena memang kawasan ini kawasan kars yang salah satunya adalah tertua di Indonesia. Nah, untuk karakter karsnya itu sudah jadi tower kars, sehingga banyak tebing yang akan kita temui di lokasi. Kemudian akses lainnya terkait kawasan ini untuk mengakses lokasi yang diduga tempat jatuhnya pesawat itu ada beberapa, bisa juga dari jalur normal, misalkan mau naik Bulu Saraung itu bisa ngambil sebelah kiri atau bisa langsung melintas turun ke Lampeso. Dari puncak turun langsung ke ada kampung di bagian bawah namanya Kampung Lampeso. Nah, teman-teman bisa akses juga lewat situ. Namun kalau misalkan mau lebih efektif bisa digunakan juga heli, tapi ini terkait kondisi cuaca mungkin ya. Seperti itu mungkin Pak. Baik, Mas Saibin, ini berarti ada sejumlah akses yang bisa dilakukan untuk pencarian dan harapannya pasti nanti semua akses ini dapat diupayakan. Mas Saibin tadi juga sempat menyebutkan bahwa pada relawan juga pada tim Basarnas, tim gabungan Basarnas ini dapat berhati-hati dan juga waspada untuk membawa peralatan safety, Mas. Nah, dapat didetailkan Mas, peralatan safety ini seberapa penting dan apa saja yang kira-kira masuk ke dalam komponen dan juga kesatuan dari peralatan safety ini? Jadi untuk peralatan safety ya utamanya ini safety petualangan ya. Bisa juga membawa safety untuk industri, khususnya untuk bekerja di ketinggian. Nah, untuk alat-alat safety yang diperlukan adalah utamanya tali atau biasa disebutnya dengan karmantel, kemudian beberapa alat-alat harness, seat harness ataupun full body harness yang bisa digunakan untuk safety prosedur untuk tim rescue.
Karena kemungkinan teman-teman akan mendapatkan beberapa tebing yang harus diakses menggunakan tali, ya. Sehingga itu bisa memudahkan teman-teman untuk melalui tebing-tebing. Jadi salah satunya tadi selain daripada APD yang ada di badan teman-teman ya, alat tambahan adalah salah satunya ada tali, kemudian karbinar, kemudian alat-alat desender, alat untuk turun ya. Nah, jadi saya pikir teman-teman relawan ataupun teman-teman petualangan yang ikut bergabung dalam pencarian ini itu sudah memahami tentang prosedur ataupun peralatan-peralatan safety yang dibutuhkan. Salah satunya juga untuk takutnya nanti kemalaman, nah teman-teman bisa membawa headlamp ataupun penerangan tambahan. Seperti itu mungkin Pak untuk peralatan-peralatan safety yang dibutuhkan di lapangan. Oke, pengetahuan dasar ini menjadi aspek penting gitu ya Mas ya, karena memang penyelamatan dan juga pencarian dari pesawat ini dilakukan secara holistik, harapannya bisa dilakukan secara komprehensif dan juga baik. Mas Saibin, tadi sempat kita bahas terkait dengan prediksi cuaca hujan sedang dan bagaimana dampaknya nanti kemudian bisa mempengaruhi sungai yang ada di sana, dapat kemudian ada kenaikan debit air seperti itu. Mas, nah apakah ini akan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dan biasanya dari pengalaman Mas Saibin bersama rekan-rekan di HKSP, bagaimana Mas untuk kemudian mengantisipasi hal ini? Nah, itu tadi memang pengetahuan saya dan bahkan dulu saya sering bermain di kawasan ini, kawasan Kars ini, utamanya di daerah Babul, Bantimurung, Bulu Saraung. Nah, biasanya kalau terjadi hujan, tiba-tiba kita nggak tahu ternyata airnya sudah naik. Nah, cara antisipasinya adalah teman-teman memang harus menyiapkan itu tadi alat-alat safety seperti tali. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan tali nanti untuk penyeberangan sungai. Kalau misalkan tiba-tiba sungainya naik, tapi kalau misalkan kondisinya masih aman, masih bisa langsung dilalui. Oke, baik. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, karena memang dari berbagai aspek ternyata untuk unsur keselamatan ini jadi hal yang penting. Mas Saibin tadi mungkin sedikit mengulik apa yang menjadi buah pikir dari HKSP, tentunya empati juga diarahkan ke kejadian dan tentunya kita berharap pencarian pesawat ATR 42500 di Maros dapat berjalan dengan baik. Seperti itu Mas, namun bagaimana kalau tanggapan dari Mas Saibin sendiri mewakili HKSP Sulsel melihat dari kejadian ini? Terkait kejadian ini kami selaku IKSP ya merasa prihatin atas terjadinya kecelakaan pesawat ini. Semoga kedepannya tidak ada lagi yang seperti ini ya. Harapannya semua korban bisa terselamatkan dengan bantuan dari beberapa relawan yang ada. Ya, utamanya saya berharap ke teman-teman yang ada di Makassar ya, teman-teman Mapala yang ada di Makassar untuk bisa terjun langsung karena medan ini ataupun lokasi ini sangat dihafal oleh teman-teman yang ada di Makassar, utamanya teman-teman Mapala yang ada di Makassar. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Baik, Mas Saibin tadi menyampaikan harapannya para relawan dari Mapala yang ada di Sulawesi Selatan dapat ikut membantu pencarian dan tentunya pastinya koordinasi dapat dijalankan dengan lancar dengan tim Basarnas yang sudah melakukan pencarian sejak kemarin. Terima kasih banyak Mas Saibin Tasbi atas arahan tadi, juga ada beberapa informasi penting yang bisa kita ketahui bersama. Terima kasih Mas Saibin Tasbi selaku instruktur penelusuran gua HKSP Sulsel. Selamat beraktivitas kembali Mas. Baik, terima kasih, Pak. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan pencarian pesawat di Maros akan kembali di usai jeda.
Hotel Tango, operatornya dari Indonesian Air Transport. Tadi pagi memang berangkat dari Bandara Adi Sucipto JOG 08:08 waktu Indonesia Barat take off-nya. Semua prosedur dari keberangkatan sampai pemeriksaan di X-ray, di SCP-nya sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di bandara. Kemudian di ruang tunggu, setelah itu boarding menuju ke Makassar. Total krunya ada 7, kemudian PEX-nya ada 3. Berdasarkan informasi Basarnas, pesawat Indonesia Air Transport tersebut berangkat dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta pada jam 8 pagi. Waktu Indonesia Barat, di mana awalnya saudara Air Traffic Controller atau pengatur lalu lintas udara masih bisa berkomunikasi dengan pesawat selama 1 menit. Namun pukul 11.45, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat Bandara Makassar. Namun hingga sore kemarin, pesawat belum mendarat di Makassar. Dalam keterangannya, Kabasarnas menyebut saat hilang kontak, pesawat ATR 42500 tengah melakukan patroli udara dan sedang tidak mengangkut penumpang dari Yogyakarta ke Makassar. Misi pesawat tersebut adalah patroli udara. Artinya bahwa dari titik mana ke titik mana, tentunya ini harusnya yang tahu mungkin controller, posisi-posisi, apakah rute selama perjalanan itu cruising. Jadi tidak dari satu aerodrom langsung ke aerodrom terus mendarat, tidak. Tapi pada saat sudah ada di area yang sudah direncanakan, mungkin di situ ada manuver-manuver yang dilakukan, itu yang kita juga belum mendapatkan informasi. Tapi yang kita dapat bahwa misinya adalah patroli udara, sehingga pesawat tersebut memang tidak dalam misi mengangkut penumpang dari aerodrom dari Jogja ke Makassar. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono membenarkan ada 3 pegawai KKP dalam pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang hilang kontak di Kabupaten Maros. Mereka melakukan misi pengawasan sumber daya, kelautan, dan perikanan melalui udara. Terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Tim Air Surveillance dari PSDKP atau dari Direktorat Jenderal PSDKP sejumlah 3 orang, yaitu Saudara Ferry Irawan dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya adalah analis kapal pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda tingkat 1, jabatannya pengelola barang milik negara. Dan Saudara Yoga Naufal, jabatannya operator foto udara. Saudara, kini kita sudah terhubung dengan Wafik Aziza, jurnalis Kompas TV dari Maros, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Wafik, lantas apa yang bisa diperbarui dari Maros? Iya, selamat pagi Edwin dan juga saudara. Untuk pagi ini, tim gabungan, tim gabungan membentuk beberapa tim yang akan melakukan pencarian dimulai pagi ini. Ada tim 1 yang berjumlah 21 orang. Ini mulai menuju puncak Gunung Bulu Saraung pada pukul 6:15 waktu Indonesia Tengah. Karena memang hari ini tim SAR gabungan ditingkatkan, terdiri dari berbagai tim BPBD, TNI Polri, kemudian Polairut, PMI, Mapala, serta ada banyak relawan kemanusiaan yang juga disiagakan bertugas untuk bisa melakukan pencarian dan evakuasi korban pada hari ini. Pengarahan operasi pada hari ini sudah berlangsung tadi pagi.
tim dibagi beberapa tim untuk kemudian melakukan penyisiran di Gunung Bulu Saraung, di mana Gunung Bulu Saraung ini saudara masuk dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung yang ada di Kabupaten Pangkep dan juga Maros. BPBD Kota Makassar juga menurunkan sekitar 10 personil, di mana 3 orang ditugaskan di bidang data dan informasi, serta ada 7 personil ahli vertical rescue untuk memimpin tim dalam proses pencarian korban pada pagi hari ini. Jadi tim ahli juga sudah diturunkan untuk bisa memetakan pencarian pada pagi hari ini, karena memang topografi dari Taman Nasional Bantimurung dan Bulu Saraung ini topografinya sangat-sangat terjal, perbukitan tinggi yang tentunya ini menjadi tantangan bagi para tim SAR dalam melakukan evakuasi pada hari ini. Tentunya dengan meningkatnya jumlah personil yang ditugaskan pada hari ini juga membuat tim pencarian dibagi dalam beberapa sektor untuk bisa mempercepat proses evakuasi pada hari ini. Edwin. Wafik, terkait dengan pantauan cuaca sekarang di sana, seperti apa? Singkat saja. Baik, cuaca saat ini di Kota Makassar pagi ini cerah, tapi jika dilihat berdasarkan data perakiraan cuaca dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perakiraan cuaca hujan sedang diperkirakan akan terjadi pada siang ini di Makassar, Maros, dan juga Pangkep. Baik, Wafik, cuaca cerah harapannya dapat terus berlangsung, namun ada antisipasi cuaca hujan sedang siang hingga sore nanti. Terima kasih banyak atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Wafik Aziza bersama juru kamera Arif Tritana. Selamat bertugas kembali kawan-kawan. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Saudara, Otoritas Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menyebut pesawat jenis ATR 42500 yang hilang kontak berangkat menuju Makassar dari Bandara Adi Sucipto pukul 8 pagi. Pihak Bandara Adi Sucipto menegaskan seluruh prosedur keberangkatan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur. Pesawat Papa Kilo Tango Hotel Tango, operatornya dari Indonesian Air Transport, tadi pagi memang berangkat dari Bandara Adi Sucipto JOG 08:08 waktu Indonesia Barat take off-nya. Semua prosedur dari keberangkatan sampai pemeriksaan di X-ray, di SCP-nya sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di bandara. Kemudian di ruang tunggu, setelah itu boarding menuju ke Makassar. Total krunya ada 7, kemudian PEX-nya ada 3. Dalam keterangannya, Saudara, Kabasarnas menyebut saat hilang kontak, pesawat ATR 42500 tengah melakukan patroli udara dan sedang tidak mengangkut penumpang dari Yogyakarta ke Makassar. Misi pesawat tersebut adalah patroli udara. Artinya bahwa dari titik mana ke titik mana, tentunya ini harusnya yang tahu mungkin controller, posisi-posisi, apakah rute selama perjalanan itu cruising. Jadi tidak dari satu aerodrom langsung ke aerodrom terus mendarat, tidak. Tapi pada saat sudah ada di area yang sudah direncanakan, mungkin di situ ada manuver-manuver yang dilakukan, itu yang kita juga belum mendapatkan informasi. Tapi yang kita dapat bahwa misinya adalah patroli udara, sehingga pesawat tersebut memang tidak dalam misi mengangkut penumpang dari aerodrom dari Jogja ke Makassar. Saudara, sekarang sudah tergabung bersama dengan kita Adi Sianipar selaku orang tua dari pramugari yang berada dan bertugas di pesawat ATR 42500 Indonesia Air Transport, yakni Esther Aprilita. Selamat pagi Bapak Adi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Adi. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Kompas TV. Saya Edwin, Bapak. Bapak, ini terkait dengan kronologi dan komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Adi kepada Esther sebelum bertugas, Bapak. Nah, mungkin dapat diceritakan Bapak terakhir berkomunikasi kapan dan seperti apa? Terakhir berkomunikasi kemarin saya jam 12 WA dia, karena saya lagi di Jakarta, dia kan kos di Jakarta. Jadi saya mau jemput dia kalau mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia, HP-nya udah nggak aktif gitu. Baik, Pak Adi. Lalu lalu bagaimana Bapak? Silakan. Ya. Ya, lalu untuk informasi dan juga kabar dari Esther dan juga terkait dengan pesawat ATR 42500 ini, Bapak waktu itu mendengarkannya dari mana? Saya ada dihubungin sama kantor IAT, tempat dia bertugas. Baik, informasinya seperti apa Bapak? Mulai telepon, tapi karena saya lagi di jalan, nggak saya angkat, dia WA gitu. Bahwasanya pesawat yang ditumpangin Esther dari Jogja Makassar lost contact gitu. Baik, untuk dari ketika Esther bertugas Bapak, mungkin seberapa sering Esther bertugas dalam sehari dan mungkin apakah ini sebelumnya juga Esther ada komunikasi terakhirnya seperti apa Bapak kepada Bapak? Dari pertengahan 12 kan dia nggak terbang dari pertengahan Desember sampai akhir Desember karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera katanya gitu. Pasang kamera di bawah pesawat itu CCTV, jadi mereka sementara nggak terbang gitu. Jadi masuk Jonari, mereka udah aktif lagi. Baik, lalu untuk dari terakhir untuk komunikasi Bapak, apakah Esther sempat, karena ada beberapa informasi bahwa
penerbangan untuk pesawat ATR 42500 ini bukan hanya dari Yogyakarta ke Makassar, Bapak, tapi di sebelumnya juga ada rute. Nah, apakah ada informasi seperti itu, Bapak? Saya nggak tahu ya, tapi karena dia kan standby-nya di Halim. Nah, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar gitu. Oke, baik. Berarti memang untuk informasi terakhir, standby yang dilakukan oleh Esther dan kawan-kawan itu ada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, seperti itu, Pak? Iya. Baik, oke. Pak Adi, dan mungkin terakhir Bapak untuk harapannya dan terkait dengan pencarian pesawat ATR 42500 di Maros ini, Bapak. Ya, kami berharap mesti ada mukjizat karena sampai jam sekarang kan belum ditemukan. Kami berharap ditemukan mereka semua dalam keadaan selamat gitu. Baik, Bapak Adi, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Kompas TV, dan tentunya doa dan harapan dari Indonesia, bahkan Bapak menyorot terkait dengan pencarian pesawat ATR 42500 di Maros ini. Terima kasih Bapak Adi Sianipar, orang tua dari pramugari Esther Aprilita. Terima kasih, Pak. Saudara, kawasan Gunung Sahari di Jakarta Pusat dan juga kawasan Pasar Senen Jakarta terendam banjir. Dari visual terbaru saudara dapat dilihat, ini juga tertampak visual dari kawasan Pulau Mas di Jakarta.